Waktu itu dipanggil saya, disuruh untuk ninggalin Anas, menjauh dari AU lah. Jauh dari AU, tetap jadi ketua komisi 3, jabatan di partai dinaikkan. Ya saya justru dengan cara-cara begitu membuat saya semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres di balik apa yang terjadi di AU gitu loh. Interaksi itu makin membuat Bli Pasek malah bersimpati lah istilahnya. Iya, kasihan anak ini. Dia harus bertanggung jawab terhadap sebuah kesalahan yang diciptakan dan dia harus bertanggung jawab. Sementara yang menciptakan kesalahannya adalah kekuatan yang tidak tampak, tapi sangat kuat. Kawan baik, Nur Iswan Channel. Ini jumpa kembali bersama saya dan sahabat saya yang nggak perlu lagi saya kenalin ya kan. Karena wajahnya itu selalu rada mendominasi. Apalagi kalau udah ngomong soal Mas Anas Urbaningrum. Jadi nama lengkapnya itu kalau orang Bali kawan baik panggilnya Bli. Bli itu Mas artinya. Iya, Bli Mas. Makanya kalau orang Indonesia gabung, orang Bali, orang Jawa sama orang Jakarta, Bli Mas dan Bang, kaya raya. Karena bisa beli Mas sama beli Bang. Bli Gede Pasek Suwardika. Dulu orang mengenalnya sebagai ketua komisi 3. Ketua komisi ya? Dari partai Partai Demokrat. Oh, Partai Demokrat. Iya. Partai Demokrat. Tapi kita nggak bahas Partai Demokrat karena udah terlalu banyak Bli yang bahas begitu-begitu. Yang saya tahu yang ingin tahu, orang tahu Bli Pasek salah satu orang terdekat Mas Anas. Ya. Kalau ngomong partainya Partai Kebangkitan Nusantara sekarang. Sekarang ngomongnya klubnya, kesebelasannya yang baru. Nah, cuman kan kita ini banyak penasaran. Ya. Karena kalau kita nonton begitu menggebu-gebunya membela Mas Anas. Kemudian setia. Yang ingin saya tanyakan tuh, kenapa sih sesetia itu sama Mas Anas? Ketika kalau orang lagi berkuasa, Mas Anas ketika berkuasa tuh banyak sekali yang setia dan ngaku-ngaku setia, ya kan? Dekat dan ngaku-ngaku dekat. Nah, ketika Mas Anas musibah, lah justru Bli Pasek itu malah makin dekat. Ya. Dan setia lagi. Ngapain sih Mas Pasek itu orang dalam tanda petik Mas Anas sudah selesailah karir politiknya. Kan gitu ya, kira-kira lah panggung itu. Terus dia pidana kasus korupsi. Apa alasan sebenarnya? Koruptor itu kan jelek banget. Ya, nah sebenarnya kenapa sesetia itu? Nah, itu kawan baik tuh pasti banyak ingin tahu. Ya sebenarnya saya bukan tipe memang seperti hidup mati ikut Mas Anas, enggak, sama sekali tidak. Saya hanya berteman sama aktivis mahasiswa saja. Organisasinya beda, kampusnya juga beda. Yeah. Memang tanggal lahirnya selisih 6 hari aja gitu. Oke. Ya, selisihnya tidak terlalu banyak. Mas Anas di HMI, saya di KMHDI. KMHDI itu? Ya, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Oke, terus? Ya kita satu angkatan lah dengan Baskara, Ahmad Basarah yang hari ini di PDP ya, di MPR. Beliau di GMNI, ada Caimin di PMI kan gitu. Mas Anas ketua umumnya, saya hanya sekjen. Dan itu pun bertemunya sebentar aja, berapa kegiatan mahasiswa zaman dulu karena saya kan lebih sering di Bali kan. Karena Udayana, Brawijaya ya? Saya Brawijaya, hanya waktu itu sudah tamat kan, jadi saya lebih di Bali. Waktu itu kita orang kampung ke Jakarta kan biaya besar nih kan. Jadi ketemunya sedikit lah. Tapi dalam konteks orang aktivis kan ketemu. Lebih dekatnya lagi ketika beliau di KPU, mulai kita coba
komunikasikan teman-teman aktivis juga biar bisa mengabdi di KPU khususnya di Bali kan gitu ya. Ya beliau membantu proses itu, bukan saya, membantu teman-teman lah. Itu kemudian ya intensif lah jadinya ketika beliau ke Bali kita temani kan banyak nih teman kalau Bali ini kan adalah liburan. Nah kita ada waktu kita temenin. Akhirnya beliau masuk ke Demokrat. Nah, otomatis karena beliau masuk Demokrat, kita juga di Demokrat. Waktu itu kita di Bali, beliau ini lebih dekat lagi kan. Nah, jadi interaksinya sebatas secara organisasi seperti itu, tapi dekat dalam konteks sebagai teman. Nah justru saya itu kalau dilihat waktu itu bukanlah layer pertama dari lingkarannya Mas Anas, enggak. Emang banyak layer? Ya ada, anggaplah kalau bilang begitunya ya. Apa istilahnya orang zaman dulu kan beliau inner circle. Ya kuat banyak orang lah. Hanya saya ketika beliau ada masalah itu saya penasaran. Nah mungkin berangkat dari jiwa wartawan saya mungkin ya, karena kan saya lama di wartawan kan. Jadi saya melihat kita biasa berapa kali investigative reporting apa. Ketika beliau muncul kasus tuh di antara hingar-bingar berita media, ada yang membuat saya penasaran apa sesederhana itu kasusnya. Sekelas Mas Anas yang anggaplah punya kapasiti pemikiran yang dalam, tajam. Masa sih tergelincir hanya mobil Harrier gitu kan, waktu itu mobil Harrier. Kok kayaknya nggak masuk akal. Ya kira gitulah pertama. Otomatis kita coba tanyakan ke beliau kan. Ya beliau ceritalah kisah seperti ini. Lah langsung saya lihat, lah kalau gitu kan nggak masuk akal dong kalau dibilang Harrier udah di karya. Tapi beritanya sudah kadang apapun namanya apa ya waktu itu peradilan opini itu sudah menjadi sebuah peradilan yang bisa menghukum orang sebelum masuk pengadilan. Trial by opinion. Ya, akhirnya saya melihat hal seperti itu, ya naluri kita sebagai aktivis akhirnya ingin melihat lebih dalam lagi. Akhirnya saya minta, Mas coba lihat berkas-berkas apa, ini data apa semua kita pelajari semua. Loh, nggak ada kaitan sama sekali. Hambalang malah nggak ada ketemu lagi. Oh, tapi kenapa dia sudah divonis terlibat hambalang, mengatur hambalang? Nah, di mananya nih? Istilahnya apa ya? Jahitan perkaranya itu nggak ketemu lah. Berita di media itu seperti sudah diorkestrasi, ada yang mendesain. Pokoknya itu dibombardir terus ke publik, akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Tidak ada narasi yang menjelaskan apa faktanya. Akhirnya saya bilang, Mas, saya coba bantu jelaskan. Kan Mas Anas kan kadang-kadang malas dia serangan itu kan. Akhirnya kita bantu jelaskan ke publik. Walaupun ada tarik-menarik semua, tapi sebenarnya penjelasan kita udah sangat rasional itu loh. Tapi kembali lagi, karena media saat itu boleh dikatakan, ya nggak ngerti ya, antara objektif ataupun memang bagian pada ikut dalam agenda setting, kita nggak jelas kan. Akhirnya siang malam isinya itu, sampai sore malam terus isinya itu aja. Nah kita jelasin lah. Nah interaksi itu menyebabkan saya akhirnya lama-lama berpikir, ada semacam tarik-menarik antara karir politik dengan kita sebagai manusia yang ingin mencoba menemani orang sedang berjuang. Ini kan tarik menariknya cukup lama ini kan. Karena waktu itu posisi kita kan boleh dikatakan orang Bali yang pertama menjadi ketua komisi mungkin saya selama DPR RI ada. Itu. Jadi banyak orang berharap ngapain kamu bela orang udah dicap koruptor. Ya kira gitulah. Itu kan membuat kita bimbang. Tapi di sisi yang lain secara kemanusiaan ya tugas manusia itu kan perjuangan keadilan juga. Saya baca berkas, mungkin kalau saya nggak baca berkas, mungkin beda. Nah, karena kita mempelajari kasusnya, dan sebagai orang kita pengacara, kita juga jadi advokat, kita pengalaman jadi wartawan investigative reporting di bidang hukum dan politik. Jadi kita hanya mendapatkan apa ya, lebih mendalam lah. Punya hanya saya keyakinan. Dalam Mas, saya temani Mas berjuang, walaupun ini tidak mudah. Gitu. Karena gini posisinya kan ketika saya ambil posisi begitu ada tuh menteri yang kemudian manggil saya. Waktu itu dipanggil saya, disuruh untuk ninggalin Anas untuk biar tetap jabatan ketua komisi 3. Habis itu disuruh mundur. Ya, menjauh dari AU lah. Menjauh dari AU, tetap jadi ketua komisi 3, jabatan di partai dinaikkan. Pokoknya macam-macam lah. Syaratnya satu. Ya, tinggalin AU. Jadinya saya justru dengan cara-cara begitu membuat saya semakin
semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres di balik apa yang terjadi di AU gitu loh. Oke, jadi interaksi itu makin membuat Beli Pasek malah bersimpati lah istilahnya. Iya, akhirnya ingin kasihan anak ini. Dia harus bertanggung jawab terhadap sebuah kesalahan yang diciptakan dan dia harus bertanggung jawab. Sementara yang menciptakan kesalahannya adalah kekuatan yang tidak tampak tapi sangat kuat. Gitu. Dan dia tidak mampu melawan itu narasi-narasi ini sudah dikurung oleh narasi lain gitu loh. Nah, akhirnya saya mencoba, udahlah. Kayaknya kalau hidup apa sih? Saya tetap percaya hukum karma. Kalau kita berbuat baik pasti hasilnya baik. Kalau kita teguh, Tuhan pasti akan berikan kita soal jabatan, soal makanan, soal pendidikan anak, soal keselamatan. Itu punya keyakinan itu. Udahlah, kita temani dia dengan segala risikonya. Memang risikonya lumayan juga. Artinya kita tidak pernah ikut-ikutan urusan ini itu, tapi hanya kita ikut-ikutan nanggung. Langsung ketua komisi dicopot. Ya itu dicopot kita udah tahu lah. Karena sebelumnya sudah diingatkan kan. Oke, kalau begini kamu saya copot jabatannya. Intinya adalah kalau memang ada korelasinya kenapa saya harus dicopot gitu loh. Sementara tugas saya di komisi kan jalan semua. Berarti kan ada korelasinya. Ada korelasinya. Hanya belum bisa kita jelaskan korelasinya apa. Nah, kemudian belum lagi kita di Bali kan diburu soal inilah, aset lah, apa dikira nyembunyiin asetnya Mas Anas ini itu. Pokoknya macam-macam lah. Ini kan teman-teman cerita, ada si ini datang ke instansi ini, di situ ada teman, dia beritahu ada di sini dicari, ya memang nggak ada apa-apa ya nggak nemu apa-apa. Nah itu dah, tapi ya kita nikmati aja proses itu. Tapi gini, maksudnya kan ya kenapa siap menerima segala resiko itu dalam konteks setia menemani Mas Anas berjuang kan? Ya memang waktu itu, makanya awal mula kan kebimbangannya antara itu. Satu sisi ada jabatan yang sedang tertinggi yang sedang kita nikmati. Di sisi yang lain secara kemanusiaan kita ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Nah ya saya mungkin terinspirasi dengan banyak buku-buku politik perjuangan yang kita baca bahwa justru seorang politisi sejati itu adalah ketika dia masuk dalam semua medan perjuangan nilai. Value-value itu. Akhirnya saya mencoba, udah saya masuk di sini. Saya yakin ada value, ada nilai-nilai yang bisa kita coba berikan di dalam dunia politik kita. Itu dalam hati saya. Makanya kita teguh sudah pilih jalur sini, walaupun resikonya itulah semua. Ya banyak kehilangan. Oke lah, itu tidak masalah kan. Ada masalah. Tapi Tuhan kan tidak mempersulit hidup kita. Gitu. Yang saya alami tidak gitu. Sehingga saya tetap bisa menemani Mas Anas. Sebenarnya saya orang hukum juga, ngasih advice, apa posisi dan sebagainya kita bisa jelaskan. Jadi teman diskusi Mas Anas secara hukum. Akhirnya udah jalan kita. Sekian tahun, akhirnya saya tidak lagi maju ke DPR RI. Saya maju ke DPD RI. Udahlah, saya maju DPR RI lagi, nanti paling di PAW kita capek nyari suara. Udahlah maju DPD aja. Akhirnya maju DPD RI kita. Menang lagi. Nah, masuk juga lah. Itu kan tangan Tuhan kan. Iya, artinya bahwa rezeki, berkah atau apapun tidak kemana-mana kalau kita yakin gitu. Dan kita di DPD RI cukup mewarnai juga. Kita selalu dipercaya jadi salah satu ketua alat kelengkapan ya dengan teman-teman. Jadi kita selesaikan itu dengan baik lah. Nah, selama proses itu terus kita temani masalah sidang apa, kita terus temani sampai suatu ketika saya melihat banyak kisah-kisah juga. Ketika beliau dibawa ke Sukamiskin itu saya langsung berpikir waktu itu, wah ini jangan-jangan ini siklus akan berputar lagi karena Bung Karno itu tahannya di Sukamiskin juga. Kemudian Bung Karno juga dari Blitar gitu loh. Iya. Hanya Bung Karno berdarah Bali, Mas Anas enggak gitu loh. Iya. Tampaknya mungkin Mas Anas perlu temennya orang Bali. Siapa tahu tuh begitu diurut-urut ke atas. Nah, artinya ada Balinya juga. Tapi artinya udah begitulah. Hanya mungkin ada semacam antara percaya atau tidak, ada ciri-ciri yang sebangun yang dialami oleh Bung Karno dan saya percaya ini siklus itu akan terus berputar. Kan setelah Bung Karno tidak ada lagi orang-orang pemimpin yang terlahir dari penjara. Semua terlahir dari etalase yang ya inilah ya, etalase yang sehat lah ya. Nah, hanya Bung Karno aja yang dia terlahir dari penjara gitu loh. Nah, dalam interaksi hubungan kemanusiaan antara Mas Pasek dengan Mas Anas.
melihat Mas Anas itu seperti apa sih sebagai manusia? Saya kadang-kadang melihat Mas Anas tuh apa ya, memiliki kelebihan yang aneh gitu loh. Begitu berat menghadapi masalah bisa tenang. Itu yang saya nggak bisa dapatkan dengan tokoh-tokoh lain yang pernah saya kenal. Jadi tokoh-tokoh lain itu kalau menghadapi masalah tuh kelihatan sekali panik, emosional, apa itu ekspresi. Apalagi kita, udahlah ya. Akhirnya saya sering dengan beliau, saya mencoba menyerap ya 5-10%-nya lah ketenangan beliau itu gimana. Ternyata saya dapat manfaat di situ karena kita kan orangnya jiwanya meledak-ledak kan. Akhirnya kita dapat ilmu. Beliau aja menghadapi beban begitu berat masih bisa tenang. Kita baru segini kok sudah panik sih. Gitu kira-kira gitu. Bayangkan beliau dengan reputasi itu tiba-tiba dihancurkan, terjerembab, jatuh dan menjadi bahan olok-olokan. Di awal-awal kan berarti kan begitu semua. Kalau hari ini mungkin sudah berubah. Hari ini sudah sangat berubah. Orang sudah mulai menyadari. Bahkan dengan putusan PK terakhir sudah jelas disebutkan Harrier tidak terbukti, Hambalang tidak terkait. Sehingga kalau Mas Anas mengatakan kalau Rp1 dia terima, dia siap gantung di Monas, itu menjadi sebuah relevan dengan putusan PK karena memang Hambalang beliau tidak terbukti. Itu sudah putusan resmi PK karena memang kalau kita baca memang nggak terkait itu gitu loh. Beliau hari ini dia dihukum oleh sebuah putusan yang mungkin paling unik dari semua kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yaitu beliau itu dihukum karena dianggap menerima gratifikasi dari proyek-proyek yang bersumber dari APBN. Tetapi tidak ada satupun rincian proyek apa, di mana jumlahnya berapa yang beliau terima dan bagaimana cara menerima. Padahal konstruksi sebuah dakwaan sampai dengan penuntutan, sampai dengan pembuktian, sampai kemudian dia harus dihukum itu harus jelas. Ini nggak jelas. Sampai sekarang nggak jelas. Ditanya hakimnya pun ditanya ini, itu angka itu didapat dari jumlah korupsi di mana, dari gratifikasi apa-apa, sehingga dia harus jumlah sekian terus dia ganti. Nggak ada. Sampai sekarang, bayangkan orang itu harus dihukum 8 tahun plus 2 tahun untuk melewati fase seperti itu. Padahal dia harus denda ratusan miliar. Iya, 120 miliar kalau dirupiahkan itu. Karena ada dolar, ada ini. Angka ini tidak ketemu. Satu proyek A di instansi A, proyek instansi B itu nggak ada. Bayangkan sampai dengan putusan pun itu masih misteri. Sehingga kalau disebutkan AU itu korupsi di mana, itu mungkin tidak ada yang bisa jelaskan. Karena Hambalangnya tidak terbukti. Harrier tidak terbukti. Yang soal tambang Kaltim tidak terbukti. Yang terbukti gratifikasi. Tapi gratifikasi terima di mana nggak ada. Tapi orangnya masuk penjara. Orangnya harus di dalam, harus dibully, harus dan sebagainya. Masa depannya dihabisin. Sisi inilah yang saya coba dampingin beliau untuk kembali. Sebentar, saya potong. Faktanya Bli, realita hukum ini awam nih, kawan baik semua awam melihat hal ini. Tapi faktanya pengadilan ya kan berjenjang memutuskan sampai tingkat PK, beliau divonis. Iya, vonisnya tapi berbeda. Vonis yang di PK itu beliau menerima gratifikasi. Nah, ketika beliau disebut menerima gratifikasi, nah kita misalnya itu kamu dihukum lah. Kamu menerima gratifikasi. Gratifikasi dari siapa? Dari itu loh, proyek A, kamu kemudian dapat sekian. Dari proyek B, kamu kemudian dapat sekian. Itu nggak ada. Di putusan nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Pokoknya jumlahnya jadi sekian. Nah, itu. Jadi ya mungkin kami menyadari sebenarnya hakim PK itu sudah ingin memberikan sinyal bahwa anak ini nggak bersalah. Tapi tidak berani juga. Karena apa? Ngerti sendiri kan? Kalau berani membebaskan seperti itu mungkin resikonya dia yang dibully kan gitu. Semua juga mencari selamat. Padahal Mas Anas kan yang dicari kan keadilan. Tapi yang didapatkan kan penghakiman di sana. Selain ketenangan, hal apa lagi yang dilihat Bli Pasek dari Mas Anas ini? Bagaimana beliau mencoba meredam semua konflik itu hebat dia. Jadi bagaimana jaringan antar semua dikomunikasikan yang baik,
mediator yang cukup cukup bagus beliau tuh. Itu punya kemampuan itu, selain juga analisa politik, manajemen pemerintahan itu beliau sangat kuat ya. Jadi dia tuh solidarity maker ya? Ya, dia tipikal yang mencoba mengurangi konflik. Selalu dia eskalasi konflik tinggi, dia coba redam. Itu kelebihan beliau. Sementara banyak politisi kan kadang-kadang terjebak di situ kan. Bahkan diciptakan. Ada yang manajemen konflik kan. Kalau beliau justru sebaliknya. Beliau antitesa daripada orang yang suka manajemen konflik. Beliau justru mencoba merangkai, walaupun akhirnya itu menjadi bumerang. Contohnya begini, ketika Kongres di Bandung beliau kan menang. Dengan beliau menang kan beliau punya otoritas buat kepengurusan total semua. Tapi beliau mencoba merangkul lagi kan. Merangkul Marzuki Ali, merangkul Anik Malarangeng, merangkul semua, dibagi rata kepengurusan. Akhirnya apa? Kekuatan Mas Anas tinggal 1/3. 2/3 ini tetap merongrong. Ini yang tidak dihitung sama dia. Karena selalu berpikir positif itu. Akhirnya itu contohnya. Selain ketenangan, ya kita bilangnya itu kematangan, ya kan. Di luar itu apa lagi melihat Mas Anas? Ya mungkin karena kelahiran kita agak berdekatan ya, selisih 6 hari, jadi kadang-kadang kita kalau sama-sama suka jalan mah suka kuliner. Suka jalan, suka kuliner, ya ngobrol, ketawa-ketawa. Kita itu senang kalau beliau udah bisa ketawa lepas itu. Itu kan jarang beliau bisa ketawa lepas apa. Kita kadang-kadang kita ini kan tuh kalau bisa seperti itu, wah senang kita. Kata orang ini dia kan pendiam banget ya kan. Ya, artinya kan tidak mudah untuk bisa tertawa lepas melihat sesuatu. Nah, ini kan kadang-kadang kita ini kan lah teman-teman yang punya kemampuan komedi, joke atau apa yang cerita-cerita itu kita selalu pakai bagian untuk cerita itu gitu. Pelajaran apa yang dipetik dari Beli Pasek menemani Mas Anas sampai sekarang? Artinya hikmah lah. Ya, hikmahnya itu di era zaman sekarang memang sebagai orang hukum ya, saya melihat pengadilan terberat adalah peradilan opini. Orang bisa langsung dihukum saat itu juga, dihancurkan saat itu juga, cukup menggalang opini aja. Kemudian itu dibuatkan semacam alibi walaupun itu sebenarnya false, walaupun itu mungkin tidak nyata, tapi seakan diciptakan nyata. Jadi bisa orang bisa bersalah tanpa dia berbuat apa yang dituduhkan itu. Bahkan orang itu tidak ada di situ pun dia bisa diciptakan. Lalu orang itu harus dihukum rame-rame dan itu semacam menjadi tren hari ini. Banyak beberapa case terjadi yang saya alami, misalnya beberapa sebagai lawyer, ada kasus yang kita tangani persis seperti itu juga. Padahal faktanya nggak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu dan kita bisa buktikan itu. Nah kan pengadilan kan sebenarnya ya, pengadilan itu ada manusia yang ketakutan juga kalau diadili juga dia oleh peradilan opini. Karena nyali, nah makanya mungkin begini. Untuk hakim itu, ini kuncinya kan di hakim. Gawang terakhir itu. Memang perlu orang-orang yang nyalinya agak kuat. Saya nggak ngerti gimana caranya seleksi mencari hakim yang punya nyali kuat. Kalau nggak gitu, nggak ada yang berani. Karena hakim itu kan wakil Tuhan, dalam tanda petik wakil Tuhan di muka bumi ya kan? Ya saya pernah misalnya menghadapi kasus sama korupsi saya tangani di Bali. Orangnya nggak punya apa-apa. Dan memang dari case-nya dia nggak terlibat. Dan mekanisme bagaimana keputusan diambil sangat clear, dia sangat berkat dialah lembaga itu maju gitulah, dan itu terbukti tapi tetap dia dihukum. Apa jawaban hakim? Nggak mungkin saya bebaskan, saya nanti dibully orang. Ya kan nggak boleh begitu. Ya faktanya itu kondisi seperti itu, fakta. Nah, karena itulah kemudian kita nggak bisa berharap bahwa di lembaga peradilan yang ada kita akan berhadapan dengan jubah-jubah hakim, jaksa dan pembela yang seakan itu akan linear dengan keadilan. Karena di sana ada perasaan-perasaan yang ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang bisa muncul. Jadi saya kira memang peradilan opini sangat dahsyat. Sangat dahsyat, dan kita memang saatnya jalan adalah masyarakat harus dewasa. Jangan semua ditelan mentah-mentah. Sebuah satu informasi peristiwa yang ada. Peristiwa itu seakan kalau udah semua beritanya bahwa itu benar.
Cukup. Langsung cepat begitu. Publik langsung menerimanya begitu. Langsung vonis publik. Langsung divonis lebih dulu. Sebelum masuk ke pengadilan udah divonis duluan. Bahkan belum masuk polisi pun udah divonis duluan. Ya itu yang berbahaya ke depan. Itu hikmah yang kita. Cukuplah sudah Mas Anas sebagai contoh. Ya, sebenarnya banyak lagi itu yang banyak terjadi. ya. Banyak. Itu yang kita sebut peradilan sesat. Sebuah peradilan yang dibangun seakan itu sebuah pengadilan, tetapi intinya akhirnya kita menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. Oke. Itu yang sangat berbahaya bagi kita sebagai negara hukum ya. Dalam konteks saya sebagai yang saya yakini hukum karma, biasanya orang yang melakukan itu kalau dengan sengaja di usia berikutnya dia akan hidupnya susah. Oke. Terus Nah, ini itu Mas, jalan terus. ketika dalam proses yang panjang ini kan mungkin hampir 7 tahun lebih ya menemani Mas 8 Anas. lah ya. 8. Istri nggak protes tuh, istri? Nah, Maksudnya, istri saya kebetulan aktivis juga ya. Oh. Jadi dia malah mendukung. Nah, dan justru dengan Mbak Tia sangat akur gitu lah. Akrab. Jadi seperti kakak dan adik, ada curhat apa. Jadi malah sangat iba. Jadi merasa senang juga. Artinya gini, ketika saya bisa hadir menemani Mas Anas, membela apa tuh, Bangga. istri saya merasa bangga. Memang itu harus dilakukan kayak gitu. Jadi, Sehingga urusan akhirnya saya nggak kehilangan kesempatan menjabat dan sebagainya tidak terlalu dihiraukan. Dan kan repot juga kalau istri ya menyerang dari balik ya betul, selimut, kalau ngomelin terus cara pandangan kenapa sih belain belain terus? jabatan kok bagus-bagus, apa sih dia kan gitu. Apa untungnya bela Apa Mas untungnya? Anas? Paling banyak orang berbicara kan apa untungnya. Ya. Padahal kita hidup kan tidak selalu mencari untung. Kita hidup mencari keharmonisan. Jadi antara pikiran, perkataan, perbuatan kita tuh kalau harmonis, maka kita hidup bahagia. Nggak mesti orang punya keuntungan besar dia hidupnya bahagia. Oke. Itu yang kita pakai. Dan saya sampai sekarang mengalami, saya bersyukur punya anak 4. Sampai sekarang anak saya semua apa yang dia cita-citakan jalan sesuai keinginan dia. Sepertinya ada yang dimudahkan. Berarti kan kita berbuat di sini kelihatan kayak ada rugi, tapi sebenarnya di tempat yang lain kita dimudahkan. Gitu. Jadi ya syukurlah itu berjalan dengan lancar sampai sekarang gitu. Dan anak-anak juga paham. Anak-anak tuh udah paham kalau bapaknya tuh punya jiwa seperti ini gitu loh. Pejuang. Punya jiwa seperti ini udah paham lah. Oh ya ini udah jangan diganggu, udah biarin mau Anas ini sudah begitu. Ngomong-ngomong Beli Pasek itu kan lahir dan sampai SMA di Bali. Di Bali. Kuliah aja baru di Malang. Di mana itu? Singaraja. Desanya apa? Di kota saya, di kota Singaraja. Oke, jadi Di Kaliuntu namanya, kelurahan Kaliuntu. SD-nya apa SD? Lab Unut Singaraja zaman dulu. Oh. Sekarang jadi Lab Undiksa. Oh. Jadi zaman dulu kan Unut punya 2 kampus ya, di Buleleng sama di Denpasar kan. Nah ini yang di Buleleng tuh bikin laboratorium sekolah. Oh, kayak lab school. Nah, Kayak gitu. Memang sekolah unggulan juga di situ. SD, Dari TK. Oh, TK. TK, SD, SMP di situ. SMA? Saya ke SMA 1 Singaraja. Oh. Mumpung dapat SMA negeri favorit kan. Iya. Zaman dulu kan itu SMA pertama di Bali. Jadi Jadi mayoritas pejabat-pejabat dari Bali zaman dulu pasti lulusan sana. Nah, jadi kita walaupun kita mungkin paling bawah nggak apa-apa, tapi lulusan sana kan gitu. Ya paling nakal. nakal dulu ya. Ya nakalnya anak-anak, nakalnya anak remaja. Pacar berapa pacar? Karena kan ganteng lah. Nah waktu SMA kita memang hobi Serius? saya olahraga. Jadi hampir ke aktivitas saya itu olahraga semua. Oh. Jadi dari sepak bola, bulu tangkis, basket, pokoknya semua olahraga. Jadi sepeda zaman dulu itu, jadi betul-betul larinya ke sana. Nah kuliah baru mulai pacaran. Iya. Karena jauh dari orang tua. Bilangnya gini. Istri sekarang itu adalah pacar pertama dan terakhir. Walaupun dia tahu. Memang itu faktanya, walaupun banyak yang naksir kita kan gitu. Iya. Walaupun kita juga banyak naksir orang. Ya sama juga istri begitu juga kan. Terus kembali ke kan kuliah kan hukum ya? Iya, hukum Brawijaya. S2 di mana hukumnya? Unut. Oh, Udayana. Ya kebetulan lagi di Bali kerja langsung kita ambil S2. Apa kabar Mas Anas? Kan pasti sering ketemu dong. Iya. Nengok lah. Iya, sering sih. Setiap ada waktu kita usahakan Gimana? ngobrol. Kabarnya gimana? Sehat? Baik, sehat. Dan sebenarnya sangat disayangkan sekali belum bisa ada di luar hari-hari ini. Dan dinamika politik begini kan akan lebih meriah kompetisi politiknya apabila ada figur-figur
daya tarik yang ikut mengatur lakon permainan kan gitu. Iya. Suasana Dan itu AU tuh bisa hadir dengan magnet itu sebenarnya. jago lah ya. Jago. Tapi putusan remisi itu dia nggak dapat gitu. Oh. Jadi hanya masih tetap harus jalan uang pengganti itu kan. Oke. Uang pengganti di mana uang itu nggak jelas hitungannya dari mana. Iya, Ya udahlah itu karya orang-orang yang nanti dia tanggung jawab karma sendiri lah itu. Iya, betul. Pelaku-pelakunya. 120 Percaya nanti lihat aja lah. miliar. 120 miliar. Kalaupun dia bisa bayar, ditanya lagi. Duitnya dari mana? Pasek kan bukan konglomerat, kita beli Pasek kan bukan konglomerat. Dari mobil Harrier yang 600-an juta, lari sana kemari jadi segitu. Yang penting apa? Yang penting dia lama ditahan, tidak mengganggu sebuah kekuasaan, tidak mengganggu sebuah kekuasaan yang ingin berkuasa yang dianggap Mas Anas sebagai gangguan. Ancaman. Itu gampang sekali membacanya. Iya. Tiba-tiba ada PP 99 yang menyebabkan orang tidak dapat remisi, Bagi koruptor. PP yang mengalahkan undang-undang, dan kemudian itu sebenarnya hanya tidak pas, tidak jelas. Masa dunia eksekutif memberikan hukuman itu ada di yudikatif gitu loh. Kalau ada sistem hukum kita, undang-undang pemasyarakatan itu untuk menyiapkan orang kembali ke masyarakat, bukan untuk menambah hukuman. Ini karya-karya Prof. Denny Indrayana ini karya itu yang sering saya kritisi. Dan akhirnya kan sekarang udah diinikan juga, diganti juga, walaupun juga tidak utuh ya. Tapi memang kita harus mazhabnya harus kita luruskan. Itu aja kalau Mas Anas ada sekarang, itu dinamika sekarang walaupun dia tidak maju, tetapi ikut mengatur irama itu pertandingan menjadi menarik ditonton. Gitu. Politik ini kan kayak liga aja, liga pemilu, liga pilpres itu loh. Kayak liga lah ya. Iya, kalau liga pilpres ini ada Mas Anas, itu kan paling nggak Mas Anas bisa kayak Mourinho atau Pep Guardiola ya. Walaupun nggak bisa di dalam lapangan, tapi kan di pinggir lapangan bisa ngatur-ngatur, ya bisa seru juga itu. Itu. Terakhir, Bli. Kan pas ketemu itu gimana suasana hati dia atau keadaan dia lah, bisa cerita nggak tuh? Kan kawan baik. Ya sering kita dengan berbagai suasana ya. Tapi belakangan. Tapi sehat ya? Ya sehat. Terus wajahnya tuh wajah. Tapi memang kadang-kadang pernah juga namanya orang kan, pernah juga sakit. Beliau sempat dirawat di rumah sakit pernah berapa kali itu. Pernah saya juga tengok itu kan. Tapi prinsipnya secara umum beliau Sehat ya? Baik, sehat. Artinya prima, cara berpikir beliau juga bagus dan saya melihat beliau ini betul-betul hidup. Kenapa? Hampir setiap kesana kita antri juga untuk kapan bisa kesana karena terlalu banyak sahabatnya dan seluruh Indonesia jenguk. Banyak ya? Banyak. Bergiliran lagi. Jadi pesonanya tidak berkurang. Makanya saya bilang, saya bisa membayangkan kalau beliau keluar, bulan-bulan ini keluar, ketika dinamika kayak begini, udahlah saya yakin yang mau jadi itu pasti harus ketemu beliau juga, minimal minta ilmunya. Ya itulah jadi Mourinho atau jadi Pep Guardiola. Pertandingan jadi lebih seru kan? Karena sejatinya ya boleh dikatakan beliau cukup mahir bilang itu. Oke. Terakhir Bli Pasek, pesan ke kawan baik semua tentang bagaimana mensikapi hubungan kemanusiaan, hubungan perkawanan tuh, supaya kawan baik tuh belajar dari Bli Pasek. Sebenarnya sederhana aja, kita ikuti kata hati kita, walaupun itu sering bertentangan dengan realitas manfaat hedonis yang kita terima. Ikuti aja kata hati, karena kalau kata hati kita ikuti lebih ada kebahagiaan dan ketenangan. Sehingga dan kalau kita bersama dengan orang-orang yang merasa tidak beruntung, itu sejatinya kita sedang melakukan investasi karma. Kita investasikan karma perbuatan-perbuatan baik kita untuk kita nikmati pada saatnya nanti, atau kalau toh enggak ya untuk ke anak-anak kita juga. Karena investasi itu kan tidak akan pernah hilang. Kalau investasi perbuatan itu kan tidak akan pernah hilang. Ketika kita jahat juga pasti akan kita terima. Tinggal jatuh temponya kapan, ya tinggal itu aja. Bedanya kan jatuh tempo aja. Mau cepat, pendek, panjang dan sebagainya. Sebaliknya sama juga kalau baik juga perbuatan kita ya akan dibalas. Sama juga. Tidak pun ke kita tapi ke anak cucu kita. Cucu kita juga nyaman saja kita hidup. Dan jangan terlalu minta berlebihan lah. Hidup cukup. Kata orang berkecukupan itu kan sebenarnya kaya juga. Iya kan?
Karena tapi orang lebih sering mengejar lebih biar berlebihan. Padahal berlebihan tuh banyak menyebabkan penyakit. Oke. Terima kasih, Beli Pasek. Iya, terima kasih banyak. Ada banyak hal kita pelajari dari Beli Pasek. Terima kasih juga mampir ke tempat saya. Iya, Dadakan lagi. Satu tema lagi tentang Partai Kebangkitan Nusantara. Kawan baik. Demikian kawan baik obrolan persahabatan Beli Pasek dengan Mas Anas Urbaningrum. Ternyata itulah kisah persahabatan mereka berdua. Dua sisi mata uang. Sisi kirinya Mas Anas, sisi kanannya Beli Pasek Suardika. Terima kasih.